Oh ya tuh. Udah mulai aja. Shalom Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Shalom. Saya lagi shalom Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa hari ini. Bertepuk tangan yang luar biasa bersama kita. Haleluya. Kita sangat bersyukur kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Dan kita tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebagaimana kita bisa melewati hari-hari kita dengan kekuatan dan dengan kesehatan yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan, kami datang menghadap tatamu Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Seluruh jiwa kami, seluruh kehidupan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan memulai ibadah ini Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Baik itu WL singer, pemain musik, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serta juga dengan jemaat Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, lawat setiap kami, penuhi setiap kami dengan kuat-kuasa Roh Kudus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum sempat bergabung di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati mereka dan biarlah pertolongan Tuhan selalu menyertai mereka. Dan teman-teman kami juga yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming Tuhan, berkati juga. Biarlah apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami saat ini diserahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bapak dan Saudara, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, dan saat ini Tuhan kami ingin mau lebih dalam lagi Tuhan untuk mau bersorak-sorai, untuk bersuka cita di dalam Tuhan, dan setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama angkat suara kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Angkatkan suaramu, amin. Tidak serukan nama Yesus, andalkan kebangku, tak pernah lagi
Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang selalu menampingi setiap langkah kita di mana kita berada. Amin. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan. Baik, kalau nggak ada, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih sungguh lagi Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini adalah bukan anak-anak-Mu yang sempurna, tapi kami yakin percaya Tuhan bahwa Kau pasti pulihkan setiap kami. Kau senantiasa melayakan setiap kami Tuhan, agar kami senantiasa layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak bisa melewati setiap hari-hari kami. Karena firman-Mu yang menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami, yang menuntun kami dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala
kami. Oleh sebab itu kami percaya kuasa mujizat Tuhan nyata berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Firman Allah yang hidup akan memberikan kami pengertian yang baru, jalan keluar, serta kemenangan menuju pada kemuliaan Allah yang besar di muka. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percayakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib. Kita amin. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Luar biasa. Minggu depan kita sudah ada di tanggal 25 Desember. Di tempat ini ada perayaan Natal, ya, luar biasa dengan tema The One and Only, ya, hanya satu dan hanya satu yang satu itu, yaitu Yesus Kristus yang akan kita rayakan, ya, hari kemenangan yang luar biasa, hari kelahiran Dia. Yakin dan saya juga percaya bahwa Natal akan membawa kita damai sejahtera menuju pada kemenangan Allah yang besar dalam hidup kami, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji nama Tuhan, luar biasa sekali. Saudara, hari ini saya akan meneruskan khotbah saya tentang metamorfosa anak Allah, ya, sudah sampai di dalam bagian keempat. Ini mungkin khotbah terakhir di tahun 2022 ini, ya. Jadi nanti di tahun 2023 kita akan ada satu season yang baru yang luar biasa, yang mungkin beberapa orang sudah mengetahui bahwa kita akan masuk dalam satu season yang menurut saya season ini season hebat, ya. Saya dapat dari Tuhan adalah We Strong and We Victory, ya, Strong and Victory, ya. Kita akan masuk 2023 dalam Strong and Victory, ya, dalam hidup kita, ya. Jadi kita harus kuat dan juga kita harus menang, ya. Orang-orang yang kuat dialah yang akan menang, ya. We Strong and We Victory, ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya akan meneruskan khotbah saya, ya, tentang metamorfosa anak Allah. Bagaimana saudara dan saya yang dulu sebagai manusia berubah menjadi anak Allah. Yang manusia yang lama berubah menjadi manusia yang baru, ya. Ciptaan yang lama, kata firman Tuhan, berubah juga menjadi ciptaan yang baru, yang kita sebut sebagai manusia lain atau manusia baru, atau yang kita lebih kenal dengan sebutan adalah anak Allah, ya. Jadi khotbah saya yang pertama sampai khotbah yang hari ini menyadarkan saudara dan saya bahwa saudara dan saya bukan manusia, tetapi saudara dan saya adalah anak Allah. Kenapa? Karena kita sudah melewati yang namanya metamorfosa. Kita sudah melewati yang namanya suatu perubahan, di mana dalam kehidupan kita di sana ada suatu perubahan yang membawa kita pada satu posisi, namanya adalah posisi anak Allah. Bukan posisi sebagai manusia, tetapi posisi sebagai anak Allah, ya. Nah, saudara, saya akan mengulang sedikit saja di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-23. Bagi yang mungkin belum paham, ya, atau mungkin yang tidak hadir, yang belum sempat nonton streamingnya juga, ya, bisa menyimak ayat ini baik-baik, ya. 1 Petrus 1 ayat ke-23. Karena saya percaya bahwa berbicara tentang metamorfosa anak Allah itu berbicara soal benih ilahi dalam hidup kita, ya. Hari ini saya akan banyak sekali berbicara tentang benih, ya, benih ilahi yang ada tumbuh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. 1 Petrus 1 ayat ke-23, saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Saudara dan saya sudah dilahirkan kembali. Ada kelahiran pertama, yaitu apa? Saat saudara dan saya dikandung di dalam rahim ibu kita. Itu adalah kelahiran yang pertama. Tapi firman Tuhan bilang ada kelahiran yang kedua. Kelahiran kedua apa? Kata firman Tuhan dengan jelas sekali. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang lama, bukan dari benih manusiamu, tetapi kamu telah dilahirkan kembali dari benih-benih rohani, benih-benih yang kekal di dalam Kristus. Kita baca, ya, secara lengkap, ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu benih yang kekal. Firman Tuhan
juga jelas sekali mengatakan oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi gini, saudara dan saya bukan dilahirkan dari rahim ibumu saja, ya. Ini adalah benih yang lama, saudara. Ya, tapi saudara dan saya dilahirkan kembali. Kalau dilahirkan kembali berarti ada kandungannya lagi, saudara. Dikandung apa? Saudara dan saya selalu ingatkan kita bahwa saudara dan saya ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, saudara dan saya dikandung kembali oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin. Dan muncullah benih yang baru, yaitu benih yang kekal. Benih yang kekal dasarnya apa? Coba kita lihat dulu. Coba tampilkan dulu. Agar ini. Silakan. Ya. Udah? Oke. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara dan saya dilahirkan kembali menjadi anak Allah lewat apa? Firman. Lewat firman yang engkau dengar, muncullah hari ini saudara dan saya sebagai anak Allah, bukan sebagai manusia. Amin. Kenapa? Karena benihnya adalah benih yang baru. Sebenarnya saya tunjuk. Ya. Jadi bukan dari benih yang lama, tetapi dari benih yang baru, benih yang kekal. Jadi saudara dan saya hari ini hadir di tempat ini menyadari bahwa ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, benih yang lama sudah tidak ada. Kenapa? Karena engkau sudah dilahirkan kembali di dalam Tuhan, dengan Tuhan menaruh benih yang kekal di dalam firman-Nya, saudara. Amin. Maka itu engkau bisa disebut sebagai anak Allah. Karena memang benar adalah kita adalah anak Allah. Orang-orang yang siap untuk apa? Menerima janji-janji Allah. Nah, saudara, kemarin saya ada ilustrasi tentang kupu-kupu sama ulat, saudara. Ya, Tuhan menciptakan kupu-kupu atau ulat? Ulat. Atau Tuhan menciptakan dua-duanya? Coba. Tuhan menciptakan kupu-kupu atau ulat? Ulat. Ulat. Tuhan menciptakan ulat. Berarti kupu-kupu tidak diciptakan. Saya mau bilang bahwa kupu-kupu sebelum dia jadi kupu-kupu asalnya ulat. Iya. Nah, Tuhan menciptakan kupu-kupu atau ulat? Coba. Menciptakan kupu-kupu. Ulat. Saya mau katakan, Tuhan menciptakan kupu-kupu Dibentuk dari ulat. membentuk dari ulat. Amin. Adam diciptakan sama Tuhan untuk menjadi anak Allah. Tetapi Adam dibentuk sama Tuhan, ternyata gagal, nggak sampai ke anak Allah. Amin. Nah, kita di dalam bahasa Indonesianya jelas sekali bahwa keliru sekali bahwa manusia pertama diciptakan adalah Adam. Adam dibentuk sama Allah, bukan diciptakan. Made, bukan create. Made itu dibentuk, saudara, membentuk. Kalau create itu diciptakan. Seperti handphone ini ya, saya sudah bilang. Handphone ini diciptakan oleh siapa? Nah, saya juga nggak tahu pencipta handphone pertama kali siapa. Ini juga. Yang penting kita pakai. Tapi handphone diciptakan sampai hari ini namanya handphone. Amin. Dulu namanya adalah telepon, betul? Telepon yang masih ada kabelnya itu namanya adalah telepon. Yang biasa kita angkat, ya kan, ada kabel itu namanya adalah telepon. Nah, sekarang handphone, ya kan? Kenapa kabelnya diputus, cableless, menjadi hand yang selalu ada di tangan, saudara? Maka itu disebut adalah handphone. Nah, ini dia diciptakan
Bagaimana suatu teknologi yang sekarang juga luar biasanya lagi, bahwa lewat handphone kita tidak perlu mengangkat telepon seperti begini, tapi kita langsung ngomong aja. Pakai apa? Pakai wireless, saudara. Ada saya bingung kadang-kadang di tempat-tempat tertentu wireless kecil sekali. Jadi dia ngomong sendiri gitu, wah. Tapi itu wireless gitu. Nah, wireless itu ada yang